Urusi saja nasibmu, jangan mengurus nasab habaib alwi, apalagi mengurus nasibnya para habaib alwi. Oleh sebab itulah sebaiknya fokus mengurusi nasibmu sendiri-sendiri daripada ribut mengurusi nasab habaib alwi, apalagi mengurusi nasibnya para habaib alwi. Nah, kalimat seperti ini sudah sering kami dengarkan. Bahkan akhir-akhir ini kalimat seperti ini mulai viral nih. Ada di beberapa grup, ya grup WA, WhatsApp, ada di mana-mana. Banyak orang yang membicarakan masalah nasab dan kelakuan oknum-oknum habaib alwi, kemudian dikonter dengan menggunakan kalimat urusi saja nasibmu. Jangan urusi nasab, apalagi nasab dan nasibnya kaum habaib alwi. Lalu bagaimana menurut tanggapan dari saudara-saudara sekalian? Gimana kalau Anda mendapatkan jawaban atau tulisan atau nasihat yang kelihatannya memang benar, karena separuhnya benar, separuhnya tidak benar. Nasihatnya begini kan, urusi saja nasibmu. Jangan urusi nasab habaib alwi, apalagi mengurusi nasab dan nasibnya habaib alwi. Ini kalimat yang pertama benar. Kalimat yang pertama yaitu urusi saja nasibmu. Urusi nasibmu masing-masing, ini benar. Kalimat yang pertama kami Al-Fakir Tamu'alim sangat setuju sekali. Jadi sekali lagi nih, untuk kalimat yang pertama saya sangat setuju sekali. Karena setiap orang harus selalu berusaha dan berjuang agar nasibnya lebih baik, agar masa depan dzurriyyah anak cucunya juga lebih baik daripada dirinya. Namun untuk kalimat yang kedua dan yang ketiga, ini larangan nih, jangan urusi nasab, apalagi nasib dan nasabnya Pak Alawi. Ini kalimat yang kedua dan yang ketiga ini kami tidak setuju sama sekali. Kami sangat tidak setuju sama sekali. Mengapa? Nah, kalimat yang kedua dan ketiga ini mengandung suatu larangan yang terselubung, ya terselubung nih. Mengapa? Karena oknum-oknum habaib alwi selama ini kan mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, mohon maaf, untuk tujuan duniawi, untuk tujuan nasib mereka. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu milik setiap umat Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah miliknya setiap umat Islam. Sehingga tidak boleh ada oknum-oknum dari manapun yang sembarangan mengaku nasab sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, namun tanpa dalil yang sahih, tanpa data yang valid, dan tanpa bukti-bukti yang nyata. Sehingga bisa sangat mudah sekali digunakan oleh oknum-oknum pendusta dan pembohong untuk memperbaiki nasab dan nasib mereka. Dan inilah yang harus kita pikirkan. Sekali lagi, kalau misalnya nih ada orang yang mengatakan jangan ngurusi nasab habaib alwi, apalagi ngurusi nasab dan nasibnya, lebih baik fokus urusi nasibmu saja. Nah, ini untuk kalimat yang pertama sekali lagi kita dukung nih. Makanya channel Al-Mu'allim Center banyak sekali mengajarkan dan mengijazahkan amalan-amalan zikir dan doa untuk memudahkan rizki, li jalbi rizki, dan untuk yang lain-lain. Oleh sebab itu sekali lagi kalimat yang pertama kita dukung. Mari kita berfokus nih, fokus tentang perekonomian kita. Karena perjuangan itu butuh dana. Hidup ini kita butuh dana ya. Kita hidup ini butuh dana. Jangan sampai kita nggak punya dana. Oleh sebab itulah kita ngebut, kita mengamalkan zikir dan doa untuk amalan-amalan akhirat. Dan juga jangan lupa urusan dunia kita. Urusan dunia kita ini kalau lancar, insya Allah ngaji juga lancar. Berbeda kalau misalnya urusan dunianya sudah sibuk, kekurangan di sana sini, mau ngaji juga nggak bisa. Mau ngaji mikir beras, mau ngaji mikir minyak goreng, mau ngaji mikir bumbu besok, bumbu dapur dan seterusnya. Mau ngaji harus fokus nih, makanya dana itu, harta itu penting. Nah,
kalau misalnya ada orang mengatakan jangan terlalu mengejar duniawi, ini juga kurang tepat. Mengapa? Yang penting itu niatnya. Niatnya begini, kita mengejar duniawi untuk jembatan ke akhirat. Jadi kita menumpuk harta duniawi itu untuk sebagai wasilah perantara, jembatan kita menuju akhirat. Kita mau zakat, ya kita harus orang kaya. Masa kita orang miskin suruh zakat? Nggak mungkin. Nah, kalau orang miskin itu ya hanya mengharapkan diberi zakat. Nah, masa kita selalu mengharap diberi zakat? Kalau bisa ya kita berharap menjadi orang yang memberi zakat. Memberi zakat, memberi sotakoh, infak sotakoh. Kita mau jihad apapun butuh harta. Bahkan kita kalau mau haji jelas butuh harta. Kita mau ngapa-ngapain saja itu beratalah. Oleh sebab itulah mayoritas umat Islam di Indonesia ini jangan munafik. Harus ngebut zikir, amalan-amalan zikir dan doa untuk harta benda. Tapi jangan lupa niatnya harta bendanya itu untuk ibadah, untuk bekal ibadah. Jangan sampai hanya mengejar duniawi terus dunia tapi lupa ngaji, lupa sotakoh, lupa mendatangi ulama, lupa untuk mengikuti taklim, lupa untuk ini yang salah. Kalau hanya mengejar duniawi tetapi hanya ditumpuk-tumpuk doang, tidak dipakai untuk membantu para kiai, para ustadz, para perjuangan dakwah Islamiyah, tidak untuk perjuangan lah, maka itu yang salah. Oleh sebab itulah, mari kita fokus untuk membenahi perekonomian kita. Mulai dari cara pikir kita harus positive thinking kepada Allah. Karena kita dulu dilahirkan oleh Allah ini dalam keadaan bayi. Kita diciptakan dari sperma. Coba bayangkan sperma tapi lama-kelamaan bisa bergerak seperti kita ini. Kita ini sperma, tapi kita ini sekarang bentuknya nggak sperma ya. Bentuknya ini kan kita sekarang sudah daging, ada tulangnya, ada macam-macam. Nah, setelah Allah menciptakan kita dari air yang hina itu, kemudian tumbuh menjadi manusia. Nah, manusia ini dalam hidupnya butuh bekalnya butuh harta. Nah, oleh sebab itulah kita fokus untuk memperbaiki nasib kita. Kita berbanyak amalan zikir dan doa, mudah-mudahan ya diijabah oleh Allah sehingga jalan rezeki kita itu mudah. Karena kalau manusia itu sudah berjodoh dengan rezeki, maka manusia itu menjadi magnet. Magnet itu yang bisa menarik rezeki. Tetapi kalau manusia itu tidak berjodoh dengan rezeki, walaupun rezekinya dikejar kemana-mana, ya rezekinya tetap lari tunggang langgang. Oleh sebab itulah perbanyak amalan zikir dan doa agar diri kita menjadi magnet sehingga rezeki itu datang kepada kita. Demikian, semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lamu bishawab.